selamat hari Minggu. Kembali lagi kita bertemu pada ibadah kita minggu ini tanggal 13 Maret 2022. Adik-adik, tema kita minggu ini adalah percaya kepada Allah pemberi kehidupan. Sekali lagi ya, percaya kepada Allah pemberi kehidupan. Oke adik-adik, kita akan memulai ibadah kita. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Dan jangan lupa siapkan juga Alkitabnya ya, dan persembahannya. Oke adik-adik, kita akan mulai ibadah kita. Kita bernyanyi dulu dari Kidung Jemaat nomor 18, Allah hadir bagi kita. Allah hadir bagi kita dan hendak memberi berkat, melimpahkan kuasa Roh-Nya bagai hujan yang lebat. Dengan Roh Kudus ya Tuhan, umat-Mu berkatilah. Barui hati kami, oh curahkan kurnia. Allah hadir, sungguh hadir di jemaat-Nya yang kudus. Biar kasih kurnia-Nya menyegarkan kita terus. Dengan Roh Kudus ya Tuhan, umat-Mu berkatilah. Barui hati kami, oh curahkan kurnia. Selamat pagi adik-adik. Kita berjumpa lagi di ibadah online. Oke adik-adik, tadi sudah mendengar lagu pembukaan. Sekarang kita berdoa. Lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala, mari kita berdoa. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, Bapa yang kami sembah, puji dan syukur kami panjatkan ke dalam rahmat-Mu. Terima kasih ya Bapa atas penyertaan-Mu dalam tidur malam kami sehingga kami dapat bangun di pagi hari ini. Ya Bapa, sekarang kami hendak ibadah online, lindungilah kami dari awal pertengahan hingga akhir ibadah ini. Kepada adik-adik sekolah minggu yang tidak bisa hadir karena sakit, pulihkanlah mereka, sembuhkanlah mereka. Jikalau mereka malas, ketuklah hati mereka ya Bapa. Ya Bapa, doa yang kurang sempurna ini kami panjatkan di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya, amin. Adik-adik, kita lanjutkan ibadah kita. Sama-sama kita buka lagu Kidung Jemaat nomor 39. Lagu Kidung Jemaat nomor 39. Ku diberi belas kasihan. Walau tanah
Warta Sekolah Minggu untuk kita pada hari Minggu ini 13 Maret 2022. Warta yang pertama, adik-adik yang berulang tahun di bulan Februari dan belum mendapatkan hadiah bisa menghubungi abang dan kakak guru sekolah minggu kelas masing-masing. Akan ada hadiah yang dikirimkan melalui GoPay ataupun digital yang lainnya. Silakan menghubungi abang dan kakak guru sekolah minggu masing-masing. Bukan soal jumlahnya, tapi itulah perhatian dari gereja kepada adik-adik semua. Warta yang kedua, adik-adik yang membutuhkan nilai, mungkin sedang ujian dan membutuhkan nilai, bisa menghubungi abang dan kakak guru sekolah minggu untuk janjian mengambil form nilai yang bisa diambil di gereja. Walaupun kita tidak ketemu, tapi adik-adik juga tetap siap untuk ditanya sama kakak dan abang guru sekolah minggu sebelum mendapatkan nilai. Warta yang ketiga, kita tetap doakan untuk persiapan Pareheon dan Pasca sekolah minggu. Adik-adik siap-siap. Kalau ada ide, adik-adik bisa telepon juga atau memberitahukan usulannya kepada abang dan kakak guru sekolah minggu. Demikian warta sekolah minggu untuk kita pada hari Minggu ini. Adik-adik tetap jaga kesehatan dan kita doakan supaya kita bisa segera ibadah offline. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik sekolah minggu, abang akan berikan untuk ayat hafalan pada minggu pagi ini, tanggal 13 Maret 2022, diambil dari 2 Raja-Raja 4 ayat 43b. Sekali lagi saya ulangi, buka Alkitabnya, diambil dari 2 Raja-Raja 4 ayat 43b. Abang akan bacakan, diikuti. Jangan lupa ya, abang akan bacakan, diikuti, baca Alkitabnya. Sebab beginilah firman Tuhan, orang akan makan, bahkan akan ada sisanya. Saya ulangi, sebab beginilah firman Tuhan, orang akan makan, bahkan akan ada sisanya. Itulah ayat untuk adik-adik pada minggu pagi ini. Dirasapi, dihayati, dan dilaksanakan. Selamat hari Minggu adik-adik. Selamat pagi. Selamat hari Minggu adik-adik. Kita nyanyi lagi nomor Kidung Jemaat nomor 363, Bagi Yesus Kuserahkan. Adik-adik persiapkan persembahannya ya. Bagi Yesus kuserahkan hidupku seluruhnya, hati dan perbuatanku pun waktuku miliknya. Bagi Yesus semuanya pun waktuku miliknya. Bagi Yesus semuanya pun waktuku miliknya. Tanganku kerja baginya, kakiku mengikutnya, mataku memandang Yesus, yang ku puji Dialah. Bagi Yesus semuanya, yang ku puji Dialah. Bagi Yesus semuanya, yang ku puji Dialah. Adik-adikku sekalian yang ada di rumah, kita akan memasukin pembacaan firman Tuhan
Siapkan Alkitab kalian, hati dan pikiran kalian fokus kepada mendengarkan firman Tuhan. Marilah kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di sorga, terima kasih ya Tuhan. Sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Bukakanlah hati dan pikiran adik-adik kami semua Tuhan. Walaupun kami beribadah secara online Tuhan, tapi kami yakin percaya firman-Mu turun ke hati kami masing-masing, terutama kepada adik-adik kami yang mendengarkan dari rumah masing-masing. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adikku sekalian yang ada di rumah, selamat hari Minggu. Kita pada hari ini, Minggu 13 Maret 2022, akan membaca, mendengar, dan belajar tentang firman yang kudus ini. Firman kita ambil pada hari ini dari 2 Raja-Raja 4 ayat 42 sampai 44. 2 Raja-Raja 4 ayat 42 sampai 44. Dengan tema firman Tuhan, percaya kepada Allah pemberi kehidupan. Percaya kepada Allah pemberi kehidupan. Mari kita membaca firman Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Memberi makan 100 orang. Datanglah seorang dari Baal Salisa dengan membawa bagi abdi Allah roti hulu hasil, yaitu 20 roti jelai serta gandum baru dalam sebuah kantong. Lalu berkatalah Elisa, berilah itu kepada orang-orang ini, supaya mereka makan. Tetapi pelayannya itu berkata, bagaimanakah aku dapat menghidangkan ini di depan 100 orang? Jawabnya, berikanlah kepada orang-orang itu, supaya mereka makan, sebab beginilah firman Tuhan. Orang akan makan, bahkan akan ada sisanya. Lalu dihidangkannya lah di depan mereka, maka makanlah mereka, dan ada sisanya sesuai dengan firman Tuhan. Amin. Adik-adikku sekalian yang ada di rumah, tadi tema kita percaya kepada Allah pemberi kehidupan. Perikop kita dari 2 Raja-Raja ini, 2 Raja 4, berjudul memberi makan 100 orang. Sebelum abang bercerita lebih dalam tentang firman Tuhan, abang ada cerita ilustrasi yang ingin abang sampaikan kepada kalian semua. Ada seorang yang ingin diberikan oleh apel, dan dia berdoa kepada Tuhan agar dia diberikan sebuah apel. Ternyata yang Tuhan berikan bukan apel. Dia pingin apel karena dia saat itu sedang lapar, sehingga apel dimakan dan laparnya selesai. Tetapi Tuhan memberikan dia sebuah bibit apel. Pertanyaan bagi kita adik-adik semua, apakah orang itu kecewa terhadap Tuhan? Karena permintaannya tidak sesuai dengan apa yang diharapkannya. Nanti abang jelaskan dalam cerita sambil firman Tuhan ini. Adik-adikku sekalian yang dikasih oleh Tuhan, di sini ada seorang tokoh namanya Nabi Elisa. Nabi Elisa adalah murid yang taat kepada Tuhan, dan dia adalah murid kesayangan Nabi Elia. Dan di sebuah kota namanya Gilgal sedang terjadi bencana kelaparan yang luar biasa. Semua mengalami kelaparan. Adik-adik sekalian ngerti ya,
Kalau kelaparan, itu bagaimana rasanya? Kita tidak makan aja sehari, perut kita sudah kroek, kroek, kroek. Ya. Kalau sudah sebuah kota mengalami kelaparan, apa yang terjadi? Ya, mungkin ada penjarahan, mungkin orang akan berlari ke hal yang lain untuk mendapatkan sebuah atau sepiring makanan. Di kota Gilgal ini sedang dilanda kelaparan yang luar biasa. Tetapi ada 100 orang pengikut Nabi Elisa yang tetap setia dalam kelompoknya itu, yang dinamakan pengikut Nabi. Kalau kita ada di situ, di tengah kelaparan, apakah kita akan mengikuti Nabi Elisa? Sedangkan perut kita lapar. Sedangkan Nabi Elisa bukan orang pengusaha, bukan konglomerat, bukan memberikan semua makanan pada saat itu. Mereka juga mengalami kelaparan. Mungkin kalau kita ada di situ, adik-adikku, kita mungkin akan pergi kemana-mana. Kita akan nggak ikut. Ngapain dengan firman Tuhan yang dibutuhkan adalah perut. Itu kata-kata yang sering kita dengar. Yang kita butuhkan adalah perut, bukan firman Tuhan. Tetapi tema kita pada hari ini mengatakan percaya kepada Allah pemberi kehidupan. Apakah kita percaya kepada Allah yang memberi kehidupan? Apakah bila permintaan kita yang sebuah apel itu tidak dikabulkan, kita menjadi kecewa dan tidak percaya kepada Allah? Adik-adikku sekalian yang ada di rumah, di ayat 43 awal tadi, 42 dikatakan, datanglah seorang dari Baal Salisah. Ya. Jadi ada kota Baal Salisah. Depannya aja namanya Baal ya, penyembahan. Jadi orang-orang yang ada di daerah itu adalah bukan orang-orang pengikut Tuhan, tapi pengikut Baal. Tetapi ada seorang dari tempat itu yang mempunyai hati mengikut Tuhan. Dan apa yang dia bawa? Tadi firman Tuhan mengatakan, yaitu 20 roti jelai serta gandum baru dalam sebuah kantong. Dia bawa sebuah kantong yang isinya 20 roti jelai dan gandum baru. Singkat cerita, orang ini baru mendapatkan penghasilan panen pertama. Dan itu yang dia bawa kepada gereja melalui Nabi Elisa sebagai hamba Tuhan saat itu. Adik-adikku sekalian di rumah, ya, dikatakan pemberian orang ini adalah untuk abdi Allah. Nabi Elisa adalah abdi Allah. Kalau zaman dulu, hamba-hamba Tuhan itu tugasnya hanya satu, memberitakan firman Tuhan. Dia tidak bekerja, dia tidak mencari penghasilan, tapi memberitakan firman Tuhan. Makannya dari mana? Dari orang-orang yang mengasihi dia. Salah satunya yang membawa kantong seorang dari Baal Salisah. Jadi kantong ini sebenarnya 20 roti ini adalah untuk Nabi Elisa, bukan untuk 100 orang pengikutnya. Ya, untuk Nabi Elisa dikasih ini. Tetapi adik-adikku sekalian dikasih Tuhan, kita lihat di ayat 43, dia suruhlah pelayannya. Karena Nabi Elisa tahu bahwa kondisi saat itu orang kelaparan, mendapat makan susah dan lain sebagainya. Tetapi 100 mengikut Nabi Elisa itu bukan untuk mencari makanan, tapi untuk mendengarkan firman Tuhan pada saat itu. Nah, Nabi Elisa mengatakan, bagikan itu. Tidak usah untuk saya. Singkat ceritanya, tidak usah untuk saya. Bagikan saja untuk semuanya. Walaupun itu hak untuk Nabi Elisa. Ada satu pelajaran yang ingin disampaikan oleh firman Tuhan
Nabi Elisa berbagi bagi orang lain. Nah, timbul masalah lagi. Tadi kelaparan. Masalah lagi ada 20 roti. Tapi bagaimana membagi dengan 100 orang? Seperti judul perikop ini, memberi makan 100 orang. Bagaimana 20 roti dibagi untuk 100 orang? Kalau 100 roti untuk 100 orang, bisa ya satu-satu semua. Bagaimana caranya? Ya, adik-adik, kalau kita berpikir logika, kita mengatakan tidak mungkin ya membagi 20 roti untuk 100 orang. Bagaimana caranya? Tetapi di ayat 43b dikatakan, yang 43 terakhir, orang akan makan bahkan akan ada sisanya. Firman Tuhan mengatakan, Nabi Elisa mengatakan, orang akan makan semuanya dan akan ada sisanya. Ini adalah sebuah mukjizat yang Tuhan berikan kepada 100 orang pengikut Nabi Elisa. Bagaimana 20 roti kita bagi kepada 100 orang dan ada sisanya? Tetapi firman Tuhan mengatakan demikian, adik-adik sekalian. Percaya kepada Allah pemberi kehidupan. Nabi Elisa percaya kepada Allah sebagai pemberi kehidupan dia. Dia tidak mengambil 20 roti untuk dirinya sendiri. Tetapi 20 roti itu dia bagi kepada 100 orang mengikutnya. Dan 20 roti yang tidak mungkin dibagi itu menjadi berlebih pada saat itu. Itulah adik-adik cerita Tuhan pada hari ini. Di ayat terakhir 44 dikatakan, lalu dihidangannya di depan mereka, maka makanlah mereka dan ada sisanya sesuai dengan firman Tuhan. Dan ada sisanya sesuai dengan firman Tuhan. Inilah yang diberikan kepada kita kalau kita percaya kepada firman Tuhan. Adik-adikku sekalian yang dikasihi Tuhan, Nabi Elisa ingin mengajarkan kepada kita agar ikutlah Tuhan. Kalau kita berpikir duniawi saat itu, di tengah kelaparan, mungkin nggak kita mengikut Tuhan? Inilah ujian bagi kita, bagi adik-adik untuk hari ini dan untuk masa depan. Tadi cerita awal abang tentang apel tadi, ya. Kadang permintaan kita berbeda dengan apa yang Tuhan kasih kepada kita. Tetapi Tuhan memberikan bibit apel itu kepada kita untuk kita tanam. Apel kita tanam, bibitnya, tumbuh pohonnya, tumbuh buahnya, memberi makan banyak orang. Memberi makan sukacita bagi semua orang. Kalau kita makan apel satu, udah habis untuk hari itu. Tetapi Tuhan memberikan kepada orang itu, kamu tanam dan akan menjadi pohon yang berbuah dan menjadi sukacita bagi orang lain. Amin. Apakah adik-adik semua ingin berbagi sukacita atau menjadi sukacita bagi orang lain? Apakah adik-adik hanya untuk mementingkan diri sendiri? Untuk kepuasan diri sendiri? Nabi Elisa tidak untuk kepuasan diri sendiri, tetapi dia berbagi kepada para pengikutnya. Kita pun demikian. Kadang memang kita ingin hidup itu instan, cepat. Apa yang kita minta langsung dapat. Ya. Tetapi ada proses dalam kehidupan itu, adik-adik semua ya. Adik-adik mulai hari ini belajar. Itulah proses kehidupan adik-adik hari ini dan kedepannya. Kenapa? Karena nanti pada saatnya buah-buah itu, hasil belajar adik semua akan menjadi berkat bagi diri adik sendiri dan bagi orang lain. Ya, itu adalah proses. Jangan mau mamanya nilai 9 plus tanpa belajar. Tidak. Nilai 9, nilai 10 harus belajar. Ada proses dalam mencapai suatu hasil. Adik-adik pun demikian. Ya, ada proses untuk mencapai suatu hasil. Yang kedua yang ini dikatakan Nabi Elisa pada saat ini adalah kita berbagi
berbagi. Berbagi itu paling gampang diucapin, tetapi sulit dilakukan. Kadang-kadang kalau kita berbagi, tunggu dulu. Kata-kata tunggu itu nanti. Tunggu dulu, tunggu saya sukses, saya berbagi. Nabi Elisa mengatakan berbagilah dari kekurangan, bukan berbagi dari kelebihan. Ya. Berbagi dari kekurangan, bukan berbagi dari kelebihan. Kalau berbagi kelebihan gampang ya. Artinya 20 roti jelek itu dibagi sama 100 orang, cukup dan berlebih. Adik-adik pun demikian. Berbagilah dari kekurangan. Jangan menunggu kita berlebih baru kita berbagi. Nanti kalau berlebih, kalau ada 120, rebut-rebutan lah ya. Berbagi dari kekurangan. Kalau kita punya pensil satu, teman tidak punya pensil, ya kita berbagi. Pinjamkan saat itu. Ya kalau kita punya pensil 5, baru kita bagi satu kepada teman, yaitu wajar. Ya. Tapi berbagi dari kekurangan. Nabi Elisa tadi abang bilang adalah pemberita firman Tuhan. Dia bukan konglomerat, tapi dia berbagi dari kehidupan dia. Karena dia percaya akan pemberian Tuhan itu luar biasa bagi dia. Amin adik-adik semua. Ya. Kalau kita buka Matius 6 ayat 33, sebelumnya dikatakan banyak kata khawatir itu. Kita khawatir akan makan, kita khawatir akan hari esok. Kadang-kadang hidup kita kan rasa khawatir ya. Besok itu kita makan apa? Apalagi zaman sekarang, COVID ya. Banyak khawatir kita. Kita lihat orang tua kita lihat orang lain ya. Makan apa besok? Kita khawatir bagaimana? Tetapi Matius 6 ayat 3 mengatakan, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambah kepadamu. Carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambah kepadamu. Percaya kepada Tuhan pemberi kehidupan. Itu intinya adik-adik ya. Percaya kepada Tuhan pemberi kehidupan. Sehingga kekuatan kita akan berkurang, akan hilang rasa khawatir kita. Karena kita merasa dekat sama Tuhan. Adik-adikku sekalian di rumah yang dikasihi Tuhan, jadilah kalian anak-anak yang mensyukuri apa yang Tuhan berikan. Jadilah anak-anak yang mau berbagi terhadap temannya, berbagi dari kekurangan. Jangan menunggu. Kalau teman kita mengalami kesulitan, kekurangan, berbagilah dari apa yang ada dari diri kita. Dan adik-adik belajar. Karena itu ada proses untuk mencapai hasil yang baik, seperti buah apel yang akan kita bagikan pada saatnya bagi orang lain. Adik-adikku sekalian yang di rumah, di tengah situasi sekarang COVID ya, banyak orang yang kesulitan makan, kesulitan kerja, kesulitan belajar dan lain-lain. Kita bantu, kita berbagi pada mereka. Kita bilang orang tua kita, Pak, Ma, kita bantu orang itu. Tidak perlu menunggu kita punya kelebihan, tetapi dari apa yang ada, dari kekurangan kita bantu orang lain. Nabi Elisa memberikan contoh bahwa dia memberikan makan 100 orang dari apa yang dia punya. Tetapi Nabi Elisa percaya Tuhan ikut campur. Tuhan mengendalikan situasi pada saat itu. Sehingga makanan yang kurang itu menjadi kecukupan dan berlebihan bagi orang saat itu. Kita juga adik-adik, kita harus percaya Tuhan turut campur dalam kehidupan kita, kalian semua, orang tua kalian, ya.
Tuhan kendalikan hidup kita. Tuhan kendalikan hidup kita di tengah-tengah COVID ini. Ya, kita harus percaya. Kita tidak bisa bergaul sama teman. Kita tidak bisa bersekolah. Kadang PTM, kadang offline, kadang online. Tapi percaya kepada Tuhan. Tuhan kendalikan hidup kita. Bersukacitalah, ya, berbagilah. Terutama tadi kita harus menjadi 100 orang pengikut Tuhan itu. Jangan di tengah COVID, di tengah kelaparan kita menjadi berbalik kepada Tuhan. Jangan. Karena percaya kepada Allah pemberi kehidupan. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan Allah Bapa kami surga, terima kasih Bapa, Engkau Tuhan kami yang sungguh ajaib. Engkau mengajarkan kami untuk berbagi kepada sesama di tengah kekurangan kami. Contoh Nabi Elisa biarlah menjadi pegangan bagi kami Tuhan. Kami setia mengikut Engkau di tengah apapun terjadi dunia ini. Kelaparan, COVID, dan lain sebagainya. Kami memegang Engkau pemberi kehidupan kami. Karena kami yakin percaya firman-Mu itu ya dan amin Tuhan. Berkatilah adik-adik kami juga di rumah Tuhan yang mendengarkan firman ini. Biarlah adik-adik kami ini menjadi masa depan kami semua. Biarlah dia jadi pengikut Kristus yang setia. Yang percaya bahwa Tuhan Allah pemberi kehidupan kepada mereka semua. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, setelah kita mendengarkan firman Tuhan, sekarang kita mau meresponnya dengan menyanyikan lagu Kidung Pujian dari 381, judulnya Yang Maha Kasih. Kita bernyanyi bersama, tentunya kalian juga harus buka Kidung Jemaat ya, supaya kita semarak, walaupun ada jarak, tapi kita tetap bersatu di dalam roh Tuhan untuk menyenangkan hati Tuhan. Kita nyanyi bersama-sama ya. Adik-adikku sekalian yang di rumah, kita sudah mendengarkan firman Tuhan, kita sudah bernyanyi puji-pujian. Saatnya kita tutup ibadah kita dengan doa syafaat. Kalian berdoa juga di rumah masing-masing, dan kita tutup ibadah kita pada hari ini. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, Bapa yang Maha Kasih, Maha Penyayang bagi kami semua ya Tuhan. Tuhan, terima kasih Engkau telah menemani kami beribadah dari awal, pertengahan, hingga akhir. Firman Tuhan yang kudus tentang Nabi Elisa sudah kami dengarkan Tuhan. Biarlah kami bisa menjadi pengikut Tuhan yang setia dan selalu setia kepada Engkau Tuhan. Kami sudah bernyanyi puji-pujian-Mu Tuhan. Biarlah lagu-lagu yang kami kumandangkan adalah
untuk kemuliaan-Mu semata Tuhan. Ya Tuhan Allah Bapa kami surga, ada beberapa pokok doa yang ingin kami sampaikan kepadamu Tuhan. Ya Tuhan, kami tidak henti-hentinya meminta belas kasihan-Mu Tuhan terhadap kondisi bangsa, negara, dunia pada saat ini Tuhan. Kami Tuhan mengharapkan adik-adik juga di rumah masing-masing, mengharapkan wabah virus Corona, Omikron, ataupun virus lainnya dapat hilang di tengah-tengah bumi ini, agar kami semua dapat beraktivitas kembali. Kami rindu untuk begereja bersama adik-adik sekolah minggu di gereja kami. Kami rindu untuk bersekolah bersama-sama teman-teman kami di sekolah kami masing-masing Tuhan. Kadang kami belajar online, kadang kami belajar offline. Tetapi semuanya kami percaya kepada Engkau Tuhan. Engkau menjaga adik-adik kami semua yang di rumah ini dalam setiap aktivitas mereka, di sekolah, di jalan, di rumah, dan dimanapun mereka Tuhan. Kami mendoakan pimpinan negara kami, para dokter, aparat negara yang berusaha untuk mengatasi kondisi wabah ini di negara kami Tuhan. Berikan mereka kekuatan juga Tuhan. Para tim medis yang sedang memberikan vaksin kepada semua masyarakat, dari tingkat anak-anak sampai orang tua, biarlah semua masyarakat Tuhan mau untuk divaksin, agar kita dapat sehat selalu dimanapun kami berada Tuhan. Ya Tuhan Allah Bapa kami surga, kami juga mendoakan bila ada daripada adik-adik kami yang sakit, daripada orang tua kami yang sakit ya Tuhan. Engkau Tuhan kami, Engkaulah penolong kami ya Tuhan. Jamah mereka, sembuhkan mereka Tuhan melalui perantara dokter, para medis, obat dan makanan diminum Tuhan, agar adik-adik kami dan keluarganya tetap sehat, semangat selalu, agar mereka tetap mensyukuri terhadap apa yang Tuhan berikan kepada mereka. Kami juga mendoakan gereja-Mu Tuhan, para pendeta, para majelis dan jemaat. Walaupun kami beribadah secara online atau offline, tapi biarlah kami beribadah untuk memuliakan nama-Mu Tuhan. Program-program gereja ya Tuhan, biarlah berjalan Tuhan dengan baik di tengah keadaan terhadap wabah ini Tuhan. Lindungilah kami semua Tuhan. Ya Tuhan Allah Bapa kami surga, kami juga mendoakan dunia ini Tuhan. Engkau tahu saudara kami di Ukraina dan di Rusia yang sedang berperang. Engkau damaikan mereka Tuhan, agar kedamaian itu ada di dunia ini Bapa. Biarlah kami hidup damai terhadap sesama saudara, siapapun itu Tuhan. Ya Tuhan Allah Bapa kami surga, masih banyak yang kami pinta dalam doa kami Tuhan, terutama adik-adik kami yang di rumah masing-masing. Ada doa-doa syafaat mereka Tuhan, dengarlah Tuhan, karena itu sukacita bagi mereka Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Mari adik-adik semua kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah dari Tuhan Yesus Kristus dan kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus memberkati kita semua hari ini sampai selama-lamanya. Amin. 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 Selamat hari Minggu buat adik-adik semua. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita semua.